Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Grini Prilady Meiradia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 0351210004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ekonomi. Jadi, apa sih yang dimaksud landasan ekonomi itu? Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Landasan ekonomi memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. Zaman sekarang ini, ekonomi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam penentuan maju dan mundurnya pendidikan di suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu yang dimaksud dengan landasan ekonomi? Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran ekonomi di dalam pendidikan dan apa saja sih fungsi ekonomi. Sumber daya manusia merupakan aset utama sebuah negara, karena manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Perkembangan ekonomi makro berpengaruh dalam bidang pendidikan, salah satunya yaitu terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan. Hal ini berkat kesadaran para pemimpin industri akan pentingnya pendidikan. Implikasi lain dari keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah munculnya sejumlah sekolah unggul dengan tujuan membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja, dan hasil kerja yang sempurna. Selanjutnya, fungsi ekonomi dalam pendidikan. Ada 3 fungsi produksi dalam bidang pendidikan, yaitu fungsi produksi administrator, fungsi produksi psikologi, dan fungsi produksi ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi produksi administrator. Pada fungsi produksi administrator, yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. 1. Prasarana dan sarana belajar, termasuk ruangan kelas dapat diuangkan. 2. Perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. 3. Buku-buku pelajaran dan bentuk material lain seperti film, disket, dan sebagainya. 4. Barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium, dan sebagainya. 5. Waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Sementara itu, yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik, seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu fungsi produksi psikologi. Pada fungsi produksi psikologi yang dipandang sebagai input sama seperti fungsi produksi administrator. Sedangkan output fungsi produksi psikologi ialah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah fungsi produksi ekonomi. Pada fungsi produksi ekonomi yang dipandang sebagai input adalah semua biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, dan uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Sedangkan outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik jika sudah tamat dan bekerja. Dan jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Setelah mendengar pemaparan sebelumnya tentang bagaimana peran ekonomi dan apa saja fungsi ekonomi dalam pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber dana pendidikan serta efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Seperti diketahui, dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh sebab itu, ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber dana yang bisa digali. Di antaranya, yang pertama, dari pemerintah dalam bentuk pembangunan, pertandingan karya ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama dari berbagai instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Yang ketiga, membentuk pajak pendidikan. Dan yang terakhir,
yaitu usaha-usaha lain seperti mengadakan pentas seni atau mengaktifkan komite sekolah. Menurut jenisnya, biaya pendidikan terdiri dari 4. Yang pertama, dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin serta dipertanggungjawabkan dengan surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti yang sah. Yang kedua, dana pembangunan, yaitu dana yang dipakai membiayai pembangunan-pembangunan dalam berbagai bidang. Yang dimaksudkan dengan pembangunan di sini adalah membangun yang belum ada seperti sarana dan prasarana, alat-alat belajar, media, pembentukan kurikulum baru, dan sebagainya. Juga dipertanggungjawabkan dengan surat pertanggungjawaban. Yang ketiga, dana bantuan masyarakat, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan yang disertai bukti-bukti pembayaran yang sah pada wakil-wakil masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dana usaha lembaga sendiri, di mana penggunaannya sama dengan dana rutin, dana pembangunan, dan dana bantuan masyarakat. Ada 3 macam perencanaan biaya pendidikan. Yang pertama, perencanaan secara tradisional. Yang kedua, sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran atau SP4. Yang ketiga, Zero Based Budgeting atau ZBB yang hanya direncanakan 1 tahun anggaran dan tiap-tiap kegiatan ditentukan biaya minimumnya. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Pemerintah memandang perlu meningkatkan efisiensi pendidikan karena dana pendidikan sangat terbatas dan Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah penggunaan uang, proses kegiatan, serta hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan juga untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik, yaitu yang pertama untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba atau dengan asumsi sama-sama efektif. Maka alternatif yang dipilih adalah yang memakai biaya yang paling kecil. Yang kedua, untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji coba sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing. Maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat ekonomi di dalam pendidikan. Manfaat ekonomi dalam pendidikan yaitu untuk membeli keperluan pendidikan, membiayai perlengkapan gedung, membayar jasa kegiatan pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai landasan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.